sirarin tong weighing scale ah. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Mikey, dan ia memiliki hobi mengeker tetangga seberang apartemennya yang bernama Kimberly. Tak disangka Mikey dan Kimberly berada dan ikut di sebuah kelas yoga yang sama, yang membuat mereka pun akhirnya berkenalan satu sama lainnya. Michael. Kegiatan sehari-hari Mikey ialah seorang kepala chef di sebuah restoran yang ia kelola bersama sahabatnya yang bernama Warren. Ketika sedang keliling menyambut tamu, secara kebetulan Mikey bertemu kembali dengan Kimberly yang dikala itu datang bersama dengan pacarnya yang bernama Rudy. Di sana Rudy mengatakan jika ia sudah beberapa kali datang ke restoran itu dikarenakan kelezatan hidangan yang mereka suguhkan selama ini. Rudy yang berprofesi sebagai bisnismen dan melihat potensi yang luar biasa dari restoran tersebut lantas mengajak Mikey dan Warren untuk bekerja sama dengannya. Dari kegiatan kepo terhadap tetangganya itu, Mikey pun mendapat informasi jika Kimberly merupakan wanita simpanan dari Rudy. Lalu pada suatu hari Mikey kembali mengeker tetangga apartemennya itu saat sedang cangkul mencangkul. Usia Rudy yang tak lagi muda disertai stamina yang ngos-ngosan membuat olahraga yang ia lakukan bersama Kimberly berlangsung secara singkat. Tentu saja Kim merasa tidak senang dan juga demi kebaikan sang kekasih, Kimberly pun menyarankan kepada Rudy untuk mulai berolahraga agar ia tak kelebihan berat badan. Kim sangat khawatir jika obesitas Rudy nantinya akan menimbulkan berbagai macam penyakit, di mana salah satunya serangan jantung dikala sewaktu-waktu. Namun di saat bersamaan Rudy mendapat telepon dari keluarganya, sehingga saran dari Kim pun tak dihiraukannya dan ia pun langsung saja pergi meninggalkan Kim seorang diri di apartemen tersebut. Mengetahui Rudy yang akan lama balik ke apartemen itu, Kim pun memutuskan untuk menghabiskan waktunya dengan berbelanja barang-barang mewah bersama dengan keluarganya. Meskipun mengetahui status Kim sebagai simpanan dari pria beristri, namun ibu beserta saudara-saudara Kim tak mempermasalahkannya selama hidup mereka terjamin dan merasa sangat nyaman. Obsesi dari Mikey tak hanya sekedar mengeker-ngeker tetangganya saja. Ia bahkan sampai merekam kegiatan Kim dan menyimpan file tersebut di dalam ponsel termasuk juga di laptopnya. Lantas pada suatu hari Rudy yang baru pulang bekerja tak bisa menahan emosinya di saat tukang servis mesin cuci yang ketahuan terus-menerus menatap body dari si Kimberly. Bahkan Kim sendiri terkena imbas dari amukannya si Rudy dan menganggap pacarnya itu sebagai biang dari kegaduhan tersebut. Lalu pada hari ulang tahun ibundanya Kim hanya bisa terdiam di saat ibunya menanyakan kapan Kim dan Rudy akan melangsungkan acara pernikahan. Meski sudah lama menjalin cinta dengan Rudy, Kim tak kunjung mendapatkan lamaran dari pengusaha kaya tersebut. Huwag kang tanga ha. Niatan Rudy untuk menjalin kerjasama bisnis dengan Mikey ternyata bukan basa-basi belaka. Saat itu Rudy mengajak Mikey dan juga Warren bertemu di apartemen Kim untuk tanda tangan kontrak. Keberadaan Kim di sana sontak membuat Mikey menjadi salah tingkah dan menumpahkan minuman yang mengenai celananya sendiri. Saat mengeringkan celana di kamar mandi, tanpa ia sadari ponselnya terjatuh dan akhirnya tertinggal di sana. Kim yang kala itu sedang bersih-bersih terkejut di saat menemukan ponsel asing yang berada di kamar mandinya. Ia pun mengecek HP itu dan mengetahui jika selama ini Mikey telah mengintip aktivitasnya di apartemen tersebut. Bukannya marah, Kim justru merasa senang dan langsung menemui Mikey di restorannya. Di sana Mikey hanya bisa tertunduk malu di saat Kim menanyakan mengapa foto dan videonya bisa tersimpan di dalam ponselnya. Dengan memberi tanda ke Mikey di sana, Kim serasa memberitahu jika ia sangat senang dan tak keberatan jika setiap hari diintip oleh Mikey. Meskipun selalu dimanjakan dengan uang serta fasilitas dari Rudy, Kim juga harus berbesar hati menerima temperamen tinggi kekasihnya itu, dimana ketika terjadi perbedaan pendapat di antara mereka berdua.
Pertengkaran dengan Rudy akhirnya membuat Kim memberanikan diri menemui si Mikey. Tanpa sepatah kata, Kim langsung membuka gawangnya dan mengajak Mikey untuk mengulek-ulek bersama. Nah, berawal dari momen itulah mereka berdua kini menjadi sangat akrab dan saling bertemu. Terutama dikala Rudy sedang pergi berlibur selama seminggu dengan istri beserta anak-anaknya. Kim pun lalu mengajak Mikey ke tempat-tempat wisata seperti ke puncak, pantai maupun wisata air terjun. Di sana mereka menghabiskan malam di sebuah tenda dan tanpa mereka sadari, anak buah dari Rudy telah memantau mereka secara diam-diam. Tak sampai di situ saja, di saat Kim mengajak Mikey ke acara pesta ulang tahun saudaranya, Ibunda Kim secara langsung memarahi anaknya itu karena ia merasa masa depan anaknya akan sangat cerah apabila Rudy yang menjadi pendamping hidupnya. Bagi Kim sendiri, kebahagiaan keluarga ialah segala-galanya, sehingga tak ada solusi terbaik selain mengakhiri kisah cintanya dengan Mikey. Namun, karena kegigihan Mikey dalam memperjuangkan hubungan mereka, akhirnya Kim pun mengurungkan niatan tersebut. Lalu setiba di apartemennya, Kim dikagetkan dengan keberadaan Rudy yang sudah ada di sana. Disertai basa-basi ringan, satu persatu foto ia dengan Mikey dikeluarkan dari sebuah amplop. Tanpa menunggu waktu lama, Rudy langsung mencari Mikey yang saat itu sedang berada di restoran. Rudy mengingatkan Mikey untuk jaga jarak dengan kekasihnya itu jika tak ingin hal buruk terjadi kepada mereka berdua. Maka sejak kejadian itu, Rudy tak lagi memberikan uang kepada Kimberly, sehingga ibundanya menjadi kalang kabut memikirkan nasib cicilan rumahnya. Ibunya terus mendesak Kimberly untuk kembali merayu Rudy sembari mengingatkan masa depan kedua adiknya itu yang bergantung kepada Kim dengan kucuran dana dari Rudy. Untuk bisa rujuk dengan Rudy, Kim pun harus terpaksa menuruti keinginan kekasihnya itu untuk pindah ke apartemen yang lainnya. Mikey yang berupaya menahan kepergian dari Kimberly akhirnya berbuah sia-sia, dikarenakan nampaknya keputusan dari Kim sudah tak bisa diganggu-gugat kembali. Namun sialnya baru saja rujuk selama 1 hari, Kim sudah tak tahan dengan perilaku sang kekasih yang semena-mena terhadapnya. Dengan terang-terangan, ia pun langsung menunjukkan rasa ketidaksukaannya itu dan lalu beranjak pergi. Ia pun langsung menuju ke apartemen Mikey. Namun kedatangannya ditanggapi dingin oleh Mikey, dikarenakan masih tak terima dengan keputusan Kim yang mengakhiri hubungan mereka secara sepihak. Namun hatinya seketika melunak ketika Kim meminta maaf sekaligus mengajaknya memulai hidup baru di tempat yang lain. Saat akan pergi, mereka pun dihadang oleh Rudy dan langsung menghajar Mikey pada saat itu juga. Disertai menodong senjata api, Rudy menyuruh Kim untuk masuk ke dalam mobilnya dan meninggalkan Mikey begitu saja di sana. Karena terus-terusan diganggu oleh Kim saat menyetir, akhirnya Rudy memberhentikan mobilnya di tempat yang sangat sepi. Dari belakang datanglah Mikey yang berhasil menyusul laju mobil Rudy dan langsung menarik keluar Kim dari kendaraan tersebut. Namun upaya mereka untuk menyelamatkan diri harus terhenti ketika mendengar suara dor-doran yang ada di genggamannya si Rudy. Mau harus mau, Mikey pun terpaksa berlutut demi keselamatan dirinya dengan si Kimberly. Namun perlahan-lahan pintu hati dari Rudy terbuka dan mengajak Kim untuk mengobrol. Disertai tangisan, Kim pun berkata jika dirinya dengan Rudy pastinya akan lebih menderita apabila hubungan cinta di antara mereka dilanjutkan. Merasa tak memiliki harapan lagi untuk hidup bersama dengan Kimberly, akhirnya Rudy berlapang dada merelakan kekasihnya itu pergi dengan Mikey. Dan film ini pun selesai. Tubig lang ako. Tubig naman Parang na. di na ba? Kailan yung sasabihin? Bukas? Ano nakakaingit sa mga ka na? Reggie, ano ginagawa mo dito? Kain muna tayo. Kaya buwak mo aso.
Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Bogi, dan ia saat ini bekerja sebagai security di sebuah pabrik di kota Manila. Saat sedang bertugas, Bogi ditelepon oleh pacarnya yang bernama Monica. Di sana, pacarnya mengatakan jika hari itu ia sedang tidak enak badan, sehingga tak bisa menemani Bogi video callan saat bekerja dan ingin beristirahat di kosannya. Sesudah pergantian shift jaga dengan rekan kerjanya, Bogi yang perhatian ini berencana menjenguk Monica di kosannya. Namun sebelum itu, ia pulang terlebih dahulu guna berganti pakaian dan membawakan Monica buah-buahan. Sedangkan di tempat yang berbeda, terlihat dua orang wanita di mana mereka ini ialah teman indokosan bareng Monica, yang pada saat itu mengajak seorang pria berkunjung guna menawari mereka pekerjaan. Pria tersebut bernama Raji. Raji merupakan anak dari keluarga ormas yang cukup berpengaruh di kota tersebut, di mana ia akan menawari Monica beserta teman-temannya sebuah pekerjaan dengan gaji yang super besar. Monica yang yatim piatu dan kini hanya bisa bekerja di spa dengan gaji pas-pasan begitu senang mendengarnya. Ia berharap dengan gaji barunya itu ia bisa mencukupi biaya hidup adik-adiknya yang saat ini dititipkan di bibinya. Mereka pun merayakannya dengan minum-minum bersama, dan di saat bersamaan Monica mendapat telepon dari atasannya yang emosi karena hari itu ia tidak masuk bekerja serta tak memberi kabar sebelumnya. Raji yang melihat peluang emas tersebut lalu ingin mencetak gol pada saat itu juga. Awalnya Monica menolak, namun demi mendapatkan pekerjaan baru itu, ia pun akhirnya membiarkan Raji mencetak gol di gawangnya tersebut. Di saat pertandingan itu sedang berlangsung, Bogi yang baru saja tiba di sana tanpa sengaja menonton dari arah jendela, yang membuat Bogi meneteskan air mata bercampur rasa sakit hati. Ia yang sudah emosi dan hilang akal sehatnya lalu melukai Raji dengan memukulnya hingga tak sadarkan diri. Melihat Raji yang terkapar, Bogi pun langsung kabur melarikan diri dan bergegas pulang pergi ke rumahnya. Di sana ia pun curhat kepada ibunya tentang kejadian tersebut. Ibundanya yang takut jika anaknya nanti terkena masalah yang besar dan masuk ke penjara. Ia pun lalu bergegas mengajak Bogi untuk datang menemui pamannya guna meminta pertolongan, di mana pamannya sendiri merupakan seorang bos mafia yang kebetulan juga memiliki jabatan di kepolisian. Ketika pamannya yang bernama Marlon ini tahu inti permasalahan dari Bogi, ia pun bergegas langsung mengajak keponakannya itu pergi untuk tinggal sementara waktu di rumah anak buahnya yang bernama TJ. Setelah menceritakan semuanya kepada TJ dan mengizinkan Bogi tinggal di sana, Marlon pun bergegas mencari informasi melalui anak buahnya mengenai siapa saja korban, para saksi serta pembuat laporan akibat ulah dari keponakannya di kantor polisi tersebut. Marlon pun lalu menyuruh TJ untuk memeriksa keadaan Raji di rumah sakit, dan terlihat Raji masih sekarat di sana serta belum menyadarkan diri. Ayahnya Raji sangat emosi sekali. Meskipun telah membuat laporan ke pihak kepolisian, ia yang tak sabar lalu menyuruh seluruh anak buahnya untuk mencari tahu siapa pelakunya yang berani melukai Raji, anak kesayangannya. Sesudah mendapatkan laporan, pihak kepolisian langsung bergerak dengan memulai melakukan penyelidikan dengan memanggil dan menginterogasi para saksi saat terjadi pemukulan tersebut. Kebetulan kedua teman Monica saat itu telah tertidur karena kebanyakan minum, sehingga mereka pun tak begitu tahu tentang peristiwa itu. Mau harus mau, Monica akhirnya jujur dan mengatakan jika pelaku yang melukai Raji ialah Bogi, kekasihnya sendiri. Ayah Raji yang tahu jika Bogi lah yang membuat anak tercintanya sekarat, ia pun langsung memutuskan kakak Raji serta anak buahnya agar bergegas memburu Bogi dengan terlebih dahulu mendatangi kosannya Monica untuk mencari tahu di mana alamat tinggal Bogi Alcantara. Setelah tiba di tempat tinggal Bogi, kakak Raji itu pun berpura-pura berbelanja di sana agar ia bisa berkomunikasi dengan ibundanya Bogi. Dan di sanalah kakak Raji pun mengancam serta titip salam agar Bogi mau bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat.
Di satu sisi Monica yang gelisah karena terseret ke dalam masalah besar ini dan merasa hidupnya terancam. Ia pun meluapkan kekesalannya kepada kedua orang temannya karena mereka berdualah biang dari awal permasalahan tersebut, karena membawa Raji datang ke kosan mereka. Mengetahui pelaporan dari keluarga Raji sudah berlangsung ke tahap penyidikan, Marlon pun menganjurkan agar Bogi datang menemui Monica untuk membujuknya dan mencabut semua pernyataan yang telah ia katakan kepada pihak kepolisian. Dengan begitu, tanpa kuatnya barang bukti serta saksi, kemungkinan Bogi di penjara pun sangat kecil dan ia akan bebas dari segala tuntutan. Namun sayangnya Monica menolak permintaan dari Bogi yang membuat mereka menjadi bertengkar hebat di sana. Marlon yang tahu akan hal itu terpaksa menyuruh TJ datang ke kosannya Monica dan menghabisi serta melenyapkannya agar tak menjadi saksi kunci di persidangan nanti. Bogi yang mendapat kabar dari pamannya mengenai niat TJ yang akan datang ke kosan Monica, ia pun lantas bergegas berlari kembali untuk menyelamatkan wanita yang ia sayangi tersebut. Akan tetapi itu semua sudah terlambat karena Monica kini telah innalillahi akibat luka tembak yang dilakukan oleh TJ. Bogi yang tak terima lalu menyerang TJ dan melumpuhkannya. Sesudah berhasil mengalahkan TJ, Bogi yang masih di kosan itu berusaha menyadarkan Monica. Akan tetapi tiba-tiba dari arah belakang Abang Raji datang dan langsung membawa Bogi ke suatu tempat untuk membalas dendam adiknya itu dengan menyiksa Bogi bertubi-tubi hingga berujung innalillahi. Di akhir film ini Raji yang telah siuman dan keadaannya mulai membaik lantas diperbolehkan pulang ke rumahnya. Marlon yang tak terima dengan kepergian dari keponakannya tersebut lalu mengejar mobil keluarga Raji dan mencegatnya di tengah jalan. Ia pun beserta anak buahnya lalu menghujam peluru ke arah mobil tersebut yang membuat Raji beserta keluarganya kini pergi untuk selama-lamanya. Dan film ini pun selesai. Nika Ramos tinatanggap mong maging asawa si Boog. Iharap mo siya kay Lord. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Bella. Ia merupakan penulis naskah yang cukup handal dan juga idealis. Bella tinggal bersama dengan pacarnya yang bernama Arnold dan bekerja sebagai sutradara berbagai produk iklan komersil. Oke, pag mainit-init pa. Di saat itu, Arnold ingin sekali meningkatkan karirnya untuk menjadi seorang sutradara film. Namun dikarenakan tidak memiliki ide maupun konsep, ia pun lalu meminta tolong kepada Bella untuk menjadi penulis naskahnya. Demi mewujudkan cita-cita dari pacar yang sangat ia sayangi, Bella pun akhirnya setuju. Sesudah itu malam harinya Arnold mengontak salah satu investor yang sering diajaknya kerjasama. Pria tersebut bernama Tuan Dison. Di sana, Tuan Dison meminta konsep agar setiap adegan berisikan cangkul-mencangkul, serta adegan baku tembak dan pemerannya diwajibkan sangatlah begitu seksoi. Agar investor itu merasa senang, Arnold pun memuji Tuan Dison dengan mengatakan konsepnya begitu brilian. Mendengar hal tersebut, Tuan Dison menjadi semakin besar kepala dengan mengatakan jika istrinya juga setuju jika ia pantas menjadi seorang penulis. Tuan Dison juga menambahkan jika pengusaha sama halnya dengan seorang penulis, yang intinya keduanya itu menjual produk mereka agar laris di pasaran. Mendengar hal itu, Bella langsung membantahnya. Bagi Bella, seorang penulis merupakan seniman yang mencurahkan rasa dalam rajutan penanya, yang berisikan ide-ide brilian dan tidak sembarangan. Berbeda dengan pengusaha yang hanya mementingkan keuntungan dan tidak peduli akan isi materi penjualannya.
Mendengar ucapan dari Bella, Tuan Dizon pun lalu terdiam. Ia lalu menanyakan kapan naskah itu dapat dibacanya, dikarenakan Tuan Dizon akan berangkat ke Belgia minggu depan untuk melakukan bisnis. When can I read the script? Ako papuntang Belgium next week. Arnold lalu berkata naskah itu akan secepatnya diberikan kepada Tuan Dizon. Namun Bella kembali membantah dengan mengatakan jika menulis itu membutuhkan banyak waktu. Bella tidak akan memberikan naskah itu hingga selesai dikarenakan setiap perubahan pada bagian akhir bisa mempengaruhi cerita skenario bagian pertamanya. Tuan Dizon pun akhirnya setuju asalkan materi cangkul-mencangkul yang ia inginkan harus tetap ada dalam skenario tersebut. Huwag niyong tatanggalin yung gusto ko, ha? I need you to be proactive, ha? Setiba di rumah, Bella pun mengeluh akan permintaan dari investor itu dan ingin membuat naskah sesuai idealisnya. Namun Arnold mencoba menenangkan Bella dengan mengatakan jika mengubahnya akan menyinggung perasaan dari Tuan Dizon. Arnold pun sangat meminta tolong kepada Bella agar membantunya kali ini. Di sana Bella pun berkata kenapa Arnold tidak menulis naskah itu sendiri saja. Pria itu lalu menjawab jika ia tidak pintar dalam merangkai kata-kata. Arnold pun curhat dan merasa malu karena ia hanya menjadi benalu di rumahnya Bella, di mana Bella sudah sukses membuat 3 naskah dan difilmkan sedangkan dirinya tidak ada perkembangan sama sekali. Kaya mo yan. Flashback. Mendengar hal itu, Bella langsung merasa iba kepada pacarnya. Ia lantas menyemangati Arnold dan berjanji akan menjadi penulis naskahnya demi kesuksesan pacarnya tersebut, guna meningkatkan karirnya menjadi seorang sutradara film. Di tengah malam, Bella pun mulai mengerjakan cerita naskahnya, di mana menceritakan kisah guru muda yang bernama Luna dan terpaksa menikah dengan pria tua yang bernama Abe. Abe ini merupakan pengusaha kontraktor yang sangat tidak manusiawi dengan anak buahnya. Melihat hal itu, Luna pun merasa sangat kasihan. Ia lantas curhat kepada bibinya di sana dan mengatakan ingin rasanya kabur dari rumah tersebut. Bibinya lantas berkata agar Luna lebih bersabar dikarenakan ia sudah dijadikan alat penebusan hutang oleh orang tuanya. Maka dari itu Luna harus mengabdi kepada Tuan Abe seumur hidupnya. Magtiis-tiis ka na lang muna. Hingga pada suatu hari di saat Luna pulang bekerja, terjadi baku tembak antara 2 penjahat dengan pihak kepolisian tepat di depan sekolah Luna mengajar. Salah satu penjahat di sana telah meninggal dan yang satunya lalu menyandera Luna agar terbebas dari pengejaran pihak kepolisian. Dengan mencuri mobil taksi yang terparkir di dekat mereka, Luna pun dibawa ke rumah kosong yang sedang direnovasi. Di sana penjahat itu berjanji akan melepas Luna jika mereka tidak dikejar lagi oleh para polisi. Tak berselang lama Luna pun izin ke toilet. Penjahat itu lalu menemaninya dan ternyata ia buta huruf atau tak bisa membaca jika toilet di sana sedang rusak. Ano ba hinihintay mo? Di mo ba napapasa? Setelah mengecek ke dalam dan ternyata toilet itu benar-benar rusak, penjahat itu pun lalu menyuruh Luna untuk membuang air dengan menggunakan sebuah kendi. Umihi ka na, bilisan mo na! Sesudah selesai, penjahat itu lalu meminta maaf karena telah menodong Luna sebelumnya dan berkata jika ia bukanlah seorang penjahat. Uang yang mereka curi sebenarnya ialah gaji yang tak pernah dibayar selama ini oleh majikan mereka dan majikannya tersebut memecat mereka tanpa alasan. Sesudah itu Luna pun mengatakan jika ia menyadari pria itu tak bisa membaca di saat ke toilet sebelumnya. Berbekal pendidikan dasar yang kurang, Luna pun menanyakan rencana pria itu ke depannya. Pria yang bernama Diego itu lalu bercerita jika temannya yang bernama Paman Roger lah yang tahu harus kemana dan harus diapakan uang tersebut. Namun karena sudah tiada, Diego pun kini merasa kebingungan. Ia pun bercerita jika Paman Roger sudah seperti ayahnya sendiri. Ia dari kecil sudah yatim piatu dan Paman Roger lah yang memungutnya dari jalanan. Kung saan lang din ako nakitira, inulit lang niya ako sa lansangan. Diego juga bercerita jika ia sekolah hanya hingga kelas 2 SD dikarenakan keterbatasan biaya. Menjelang remaja, ia pun dinikahkan dengan putri dari Paman Roger namun sudah meninggal pasca melahirkan buah hati mereka. Luna yang penasaran lalu kembali bertanya bagaimana Diego bisa bekerja dengan keterbatasan yang ada. Diego lalu menjawab jika ia bekerja serabutan di pabrik dengan mengamati objek barang masing-masing yang ada di sana.
Sesudah itu giliran Luna pun menceritakan perjalanan hidupnya. Di saat ibunya harus dioperasi dan tak mampu membayar rumah sakit, Abe lah yang membayar semua itu dan sebagai gantinya Luna harus mau menikah dengannya. Lalu ketika mereka akan kerja kelompok, ketika naskah itu dihentikan oleh Arnold dan meminta Bella untuk merevisinya agar diganti dengan adegan pemerkosaan agar lebih greget, dikarenakan itu salah satu saran dari Tuan Dizon. Ay, agad yung babae. Na hindi mo na siya papayag. Mereka pun berdebat sejenak tentang isi naskah tersebut, hingga Arnold pun mengalah dan membebaskan Bella menuangkan idenya asalkan naskah itu lekas selesai sebelum tenggang waktu yang telah diberikan oleh Tuan Dizon. Sesudah itu, naskah cerita pun direvisi oleh Bella dengan membuat Luna yang kini sedang mengajari Diego cara membaca, yang tentunya naskah tersebut membuat Tuan Dizon merasa kecewa dikarenakan tidak bersihkan adegan yang diinginkannya. Mendengar hal itu, Bella pun berdebat dengan Tuan Dizon dan mengatakan mengapa harus ada adegan cangkul-mencangkulnya. Sebelum investor itu emosi dan membatalkan kerjasama mereka, Arnold langsung menyela dengan mengatakan akan merevisi kembali naskah tersebut. Arnold, di pinasobrahan lang si Bella. Malam harinya Bella pun melanjutkan pembuatan naskah ceritanya, di mana pada adegan kali ini memperlihatkan karakter Diego yang akan berpisah dengan Luna. Meski Luna memaksa untuk ikut kabur dengannya, namun Diego yang sudah menjadi buronan polisi tak mengizinkan hal itu dikarenakan takut akan membahayakan kehidupan dari Luna. Kembali ke dunia nyata, ketika Bella akan pergi berbelanja, ia pun tak sengaja melihat Arnold sedang berjalan mesra dengan wanita lain. Setiba di rumah, Bella pun menanyakan tentang wanita yang ia lihat sebelumnya. Arnold pun jujur jika wanita yang ia ajak itu ialah adik dari Tuan Dizon dan sudah pernah sekali kerja kelompok dengan dirinya. Nyetang skip mo! Umalis ka na! Mendengar hal tersebut tentunya membuat Bella merasa sangat kecewa dan menyuruh Arnold untuk keluar dari rumahnya serta menyelesaikan naskah tulisnya sendiri. Ketika sendirian dan ragu untuk meneruskan penulisan naskahnya itu, Bella pun menghayal jika ia didatangi oleh Luna. Di sana Luna mencoba memberi semangat dan menyuruh Bella untuk mengikuti kata hatinya saja. Pakinggan mo ang puso mo. Akhirnya, Bella pun meyakinkan tekadnya untuk menuntaskan naskah tersebut, di mana capture kali ini memperlihatkan Luna yang menjalani hari-harinya dengan penuh kehampaan pasca berpisah dengan Diego. Hingga pada suatu hari Luna pun mendapatkan telepon dari Diego untuk diajaknya bertemu. Namun percakapan mereka tanpa sengaja didengar oleh Abe yang membuatnya merasa emosi. Lalu di malam harinya Luna pun menuju ke tempat mereka janjian bertemu. Sesudah melepas rindu adu mekanik, di sana Diego lantas memberikan Luna sejumlah uang untuk menebus semua hutang-hutangnya dari Abe, sehingga Bella bisa terbebas dan tak terikat lagi dengan orang yang tak dicintainya tersebut. Sesudah mereka berpisah dan keluar dari penginapan, Diego langsung didor-dor oleh pihak kepolisian hingga membuatnya meninggui. Ternyata semua itu ulah dari Abe yang memberitahu polisi tempat Diego bersembunyi. Pasca kepergian dari Diego, Luna pun memantapkan diri untuk pergi meninggalkan Abe dengan membayar seluruh utang-utang keluarganya. Dan naskah ini pun akhirnya selesai digarap oleh Bella. Namun bukannya dipublis, naskah itu justru dibakarnya. Serasa ia membuang semua kesedihan serta kenangan masa lalunya ketika masih bersama dengan Arnold demi membuka lembaran hidup yang baru. Beberapa hari kemudian, Bella lantas menemui Arnold untuk mengajaknya bertemu. Sesudah berbaikan di sana, Bella pun lalu mengajak Arnold untuk menjalin pertemanan. Terlihat raut wajah penyesalan dari Arnold yang masih ada rasa cinta kepada Bella, namun keputusan Bella sudah bulat, yang membuat pria itu pun setuju jika mereka kini sebatas berteman saja. Dan film ini pun selesai. Gusto ko na matikman yung mga sausage. Yung sausage mo, ano naman?
Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Dev, yang merupakan pemain basket terkenal yang dikala itu sedang melakukan sesi pemotretan untuk sebuah sponsor. Finally, anong petsa na? Just Marie, apprentice ko. Di sana terlihat Dev sangat tertarik dengan fotografer magang yang bernama Marie. Dan singkat cerita mereka pun akhirnya berpacaran. Sedangkan di tempat yang berbeda kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Lila. Dan ia merupakan penggemar berat dari Dev yang selalu update berita terbaru dari idolanya tersebut. Diceritakan Dev mengalami cedera parah yang mengakibatkannya pensiun dini dan beralih profesi sebagai staf pelatih basket, sekaligus membuka usaha makanan siap saji. Mr. Baller to Mr. Beast. Hingga tak terasa 4 tahun pun telah berlalu, di mana Dev dan Marie kini telah menikah dan sedang mempersiapkan kehadiran si buah hati. Namun kebahagiaan mereka sirna begitu saja dikala dunia mengalami pandemi yang membuat usaha Dev bangkrut dan dipecat sebagai staf pelatih akibat liga basket yang berhenti tanpa kepastian. Dampak dari semua itu membuat Marie menjadi stres dan keguguran akibat permasalahan ekonomi tersebut. Dev lantas menyarankan agar menjual kedua rumah mereka untuk biaya bertahan hidup. Namun Marie menolaknya dikarenakan Dev tidak memberikan solusi yang terbaik sehingga membuat Marie semakin emosi kepadanya. Hindi ko gusto mawalan ng trabaho. Hindi ko alam na magsasara pala yung mall. Pero Dave, mag-isip ka! Mahal! Tak berselang lama Dev mendapat orderan makanan dari seseorang dan janjian bertransaksi di keesokan harinya. Ternyata yang memesan makanan tersebut ialah si Lila. Terlihat Dev terpesona pada pandangan pertama hingga membuatnya menjadi sangat salah tingkah. Yung sausage mo. Tama. Di satu sisi Lila yang kini telah dewasa tentu tak menyia-nyiakan kesempatan itu, dan ia pun lantas mengajak Dev untuk makan bersama-sama. Dev pun langsung mengajak Lila ke rumah pribadinya yang lain dan di sana mereka pun saling bercerita tentang kehidupan masing-masing. Di mana Lila bercerita jika ia merupakan selebgram dan berterus terang sudah menjadi penggemar berat Dev sejak sedari kecil. Bahkan mereka pernah dekat, namun di sana Dev berkata jika ia tak ingat sama sekali dikarenakan sudah terlalu lama. Lila juga mengatakan jika ia tahu mengenai istri Dev yang saat ini sedang merintis usaha bunga hias dan sedang bekerja sama dengan bibi sahabatnya yang memiliki kedai kopi. Perbincangan mereka berlangsung cukup lama, disertai minum-minum bersama yang membuat Lila kepanasan dan memberi kode keras kepada Dev untuk mengecasnya. Dev yang kebetulan sudah lama tidak mendapat asupan nutrisi lantas tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut, dan sesudah itu mereka pun akhirnya cangkul-mencangkul bersama-sama. Seusai kerja kelompok, secara diam-diam Lila memfoto kedekatan mereka tanpa Dev sadari. Bahkan setiba di rumah, Dev selalu ditelepon oleh Lila yang membuatnya risih dan langsung memblokirnya karena takut aksinya itu ketahuan oleh Marie. Tentunya hal tersebut membuat Lila menjadi emosi dan secara diam-diam mengikuti Dev di keesokan harinya hingga ke tempat kerjanya. Saat bertemu dengan Dev, Lila meluapkan emosinya dikarenakan idolanya itu kabur begitu saja. Dev lalu meminta maaf dan menjelaskan jika ia sudah berkeluarga, serta menganggap itu semua hanyalah cinta satu malam saja. Pasensya na. Pero mahal ko ang asawa ko. Lila yang tak terima diperlakukan seperti itu, ia pun lantas pulang dan langsung curhat di sosial medianya mengenai perilaku dari idolanya tersebut. Siya yung nagkamali. Lalu di keesokan harinya saat Lila datang ke kedai kopi sahabat bibinya itu, ia tak sengaja bertemu dengan Marie. Mereka pun berkenalan dan singkat cerita menjadi teman yang sangat akrab. Marie lantas menyadari jika video viral yang ia tonton ialah sosial media dari si Lila dan menanyakan apa yang terjadi. Di sana Marie belum tahu jika curhatan itu untuk Dev suaminya sendiri. Lila lalu mengatakan jika itu hanya curhatan biasa kepada seseorang yang menyakitinya. Mendengar hal tersebut membuat Marie menjadi kasihan dan lantas menyemangatinya.
Sejak menerima perhatian kecil itu, Lila kini berbelok dan menaruh hati kepada Mari. Sepulang ke rumah, Mari melihat Dev begitu berantakan yang ternyata sedang memakai narkoboy. Mari saat emosi di saat ekonomi yang sedang tak menentu, Dev justru menghamburkan uang dengan membeli barang haram tersebut. Dev pun beralasan jika ia membeli itu untuk menghilangkan stresnya sejenak. Namun Mari tidak terima. Argumen dari Dev yang membuatnya semakin emosi dan lalu pergi meninggalkan Dev begitu saja. Mari pun kembali ke kedai kopi dan mengajak Lila bertemu. Guna menghilangkan stresnya, Mari lantas meminta Lila untuk menjadi model fotonya, di mana hobi yang telah lama ia tinggalkan pasca menikah dahulu. Perlahan-lahan Mari mulai suka kepada Lila. Di sana ia pun bertanya apakah Lila sekarang memiliki pacar atau tidak, sembari memberi kode jika dulu ia merupakan seorang lesbiola. Mendengar hal itu, Lila tanpa berbasa-basi langsung mengecas Mari di tempat tersebut. Esok harinya Mari mengundang Lila untuk datang ke rumahnya. Saat melihat foto Dev, Lila kembali emosi dan mencoba meninggalkannya di sana. Beruntung Mari datang tepat waktu dan menggagalkan aksi Lila tersebut. Lila lantas berterus terang jika dulu ia pernah kerja kelompok bersama dengan Dev. Melihat bukti-bukti yang dibawa oleh Lila membuat Mari menjadi emosi dan langsung mengusirnya seketika. Mari yang sudah lelah dengan perilaku Dev kemudian meninggalkannya dan pergi ke tempat Lila untuk menghilangkan stresnya sejenak, sembari meminta maaf atas perilaku sebelumnya. Sesudah beres kerja kelompok, ia pun kembali pulang ke rumah dan berdebat dengan suaminya. Di sana Mari berkata jika ia sudah tahu semuanya, dan Mari jujur kalau ia juga melakukan hal yang sama untuk membalas dendam. Mendengar hal itu, Dev sangatlah marah dan ketika akan menyemes Mari, untungnya Lila datang tepat waktu. Dev pun meluapkan emosinya kepada Lila dan di saat ia lengah, Mari menyemesnya hingga membuat Dev pingsan seketika. Sesudah Dev sadar, Mari pun berkata jika Lila akan tinggal bersama dengan mereka dan di sana Mari berkata jujur jika ia mencintai mereka berdua. Dev sangat terkejut dan menganggap hal itu adalah perbuatan yang tidak benar. Namun Mari tidak peduli dengan semua ucapan dari suaminya tersebut. Sesudah itu hari demi hari mereka lalui bersama-sama. Dev yang awalnya belum bisa menerima, pelan tapi pasti ia kini mulai terbiasa. Dikarenakan Mari mengajak mereka untuk gotong royong kerja kelompok bersama-sama. Dan film ini pun selesai. Mahirap kasi sa tatay mo. Hanggang ngayon wala pa rin tiwala sa akin. A luxury resort. I think our... Pleased to meet you. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Ram. Ia merupakan seorang pebisnis yang bergerak di bidang supplier furniture di berbagai hotel, villa maupun resort bintang 5. Pada suatu hari, Ram mendapatkan mega proyek untuk menyuplai barang ke sebuah resort baru yang dimiliki oleh seorang pria kaya bernama Fernando. Ternyata Fernando dulunya pernah kenal dan menjadi teman bisnis bapaknya Ram. Namun di tengah perjalanan ia ditipu oleh bapaknya Ram dan langsung menyudahi kerjasama di antara mereka. Mendengar hal itu, Ram lalu meyakinkan kliennya jika ia berbeda dengan bapaknya dan bekerja secara profesional. Saat makan malam keluarga, Ram yang tinggal di rumah mertuanya menceritakan jika ia baru saja mendapat proyek besar dari seorang konglomerat. Di sana terlihat ibu mertua serta istri Ram yang bernama Carmine begitu bangga kepadanya. Namun berbeda dengan sang ayah mertua, ia malah menyepelekan pekerjaan Ram dengan mengungkit Ram yang masih menumpang tinggal di sana dan belum memiliki rumah sendiri. Ram yang tak terima lalu curhat kepada istrinya perihal omongan di meja makan sebelumnya.
Carmine pun mencoba memberi pengertian jika seperti itulah cara ayahnya mensupport serta menunjukkan kasih sayang kepadanya. Agar Ram tidak stres lagi, Carmine pun lalu membuka gawangnya lebar-lebar dan mengajak Ram untuk mengulek-ngulek bersama. Esok harinya saat Ram survei lokasi ke resort miliknya Fernando, hampir saja ia ditabrak jet ski yang dipakai oleh seorang wanita yang bernama Kara. Untungnya ia sempat banting setir hingga membuat sempaknya melayang, yang membuat situasi menjadi canggung di antara mereka berdua. Di tempat yang berbeda, Carmine yang peduli terhadap Ram lalu mencoba membujuk ayahnya agar bersikap lembut terhadap suaminya. Ia berkata jika Ram saat ini sedang berusaha untuk menjadi menantu idaman seperti yang ayahnya harapkan. Saat Ram mengunjungi kantor Fernando untuk presentasi, tanpa sengaja ia berjumpa kembali dengan Kara di sana. Ternyata Kara ialah anak dari sang pemilik resort tersebut. Di sana Kara memberi Ram kiat-kiat khusus agar presentasinya lancar di hadapan sang ayah beserta timnya nanti. Di saat Ram disudutkan berbagai keraguan oleh pegawai ayahnya, namun di sana Kara sebagai tangan kanan ayahnya justru membela Ram sepenuhnya agar Ram memenangkan tender dan kerjasama di antara mereka lekas terlaksanakan. Pasca meeting itu selesai, Ram lalu diajak makan siang bersama oleh Kara. Di sana Kara meyakinkan Ram jika ayahnya pasti menerima Ram sebagai mitra kerjanya dan tak perlu khawatir berlebihan. Di sana Ram pun tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada Kara. Tentunya ucapan Kara ini ada maksud tertentu, di mana sejatinya ia telah tertarik kepada Ram saat insiden pertama kali bertemu. Saking asiknya mengobrol, Ram sampai lupa jika ia ada acara keluarga, dan bahkan telepon dari Carmine pun tak diperdulikannya. Tentunya Ram menjadi telat untuk hadir di acara anniversary pernikahan kakek dan neneknya si Carmine. Di sana terlihat Carmine begitu cemberut saat menyambut kedatangan dari suaminya. Ini terjadi akibat Carmine trauma dengan tingkah ayahnya yang doyan main serong dan takut jika Ram diam-diam melakukannya juga. Kebetulan saat di pesta itu, ayah Carmine terlihat manja ke seorang wanita yang membuat ibundanya menjadi sangat emosi. Ibu Carmine pun lalu mengingatkan anaknya agar selalu mengawasi Ram agar tak mengalami hal yang sama seperti dirinya. Lalu saat bekerja, Ram kembali diajak survei lapangan oleh Kara demi melihat lebih banyak detail setiap sudut resort milik ayahnya tersebut. Ram pun tak sanggup menolak ajakan itu karena ia merasa sangat berhutang budi kepada Kara. Bukannya bekerja, mereka malah menghabiskan waktu bersenang-senang di sana. Ram yang kini merasa ada gelagat aneh dari Kara, ia pun lalu to the point dan mengatakan kepada Kara jika ia sudah memiliki seorang istri. Bukannya kaget, Kara justru tak peduli akan statusnya Ram. Asal Ram mau mencolok-colok kue donatnya menjadi teteman pun tak masalah bagi Kara. Mendengar hal itu, Ram begitu sangat senang dan langsung membongkar gudang perabotan milik Kara pada saat itu juga. Lalu saat melihat wajah Carmine setiba di rumah, Ram nampak menyesal dengan apa yang ia lakukan sebelumnya. Ram pun lalu curhat kepada sahabatnya tentang apa yang telah terjadi antara ia dengan Kara. Sahabatnya pun lalu menyarankan agar Ram untuk menyudahi hal tersebut, karena menurutnya ke depan nanti kehidupan Ram akan hancur dengan hadirnya orang ketiga. Di rapat berikutnya, Ram mendapatkan pujian dari Fernando atas pekerjaan yang ia lakukan. Hal itu membuat Ram merasa sangat berhutang budi kepada Kara, karena atas bantuan dari Kara lah proyek tersebut dapat berjalan dengan sangat lancar. Bahkan saran dari sahabatnya untuk menjaga jarak kepada Kara pun tak dihiraukannya, dan Ram justru lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan Kara dibanding dengan Carmine istrinya sendiri. Tanpa sepengetahuan dari Ram, Carmine beserta adiknya datang ke kantor untuk memberi kejutan. Sayangnya Ram pada saat itu tak ada di tempat, bahkan pegawainya sendiri pun tak tahu atasannya itu pergi kemana. Carmine yang tak sengaja membuka buku harian milik Ram menemui pesan jika nanti malam suaminya akan ada dinner di sebuah restoran. Untungnya saat dinner Kara izin untuk pergi ke toilet. Di saat bersamaan Carmine pun datang menghampiri Ram di sana. Ram lalu beralasan jika ia sedang dinner dengan rekan kerjanya dan lupa untuk memberitahu Carmine sebelumnya.
Ibarat hoki seumur hidup telah terpakai. Kara yang mengetahui istri sah dari Ram hadir di sana, ia pun memilih untuk menjauh dari tempat tersebut. Kara kemudian mengajak pemuda random di sana untuk menjadi teman jalannya dengan maksud agar ia bisa berkenalan dengan Carmen dan lebih dekat dengan mereka. Dengan canggung akhirnya Ram memperkenalkan Kara sebagai anak mitra kerjanya kepada Carmen. Lalu saat curhat kepada sahabatnya, Kara mengatakan jika ia kini perlahan ada rasa terhadap Ram dan ingin merebutnya dari Carmen. Tentu saja sahabat Kara menentang hal itu karena menurutnya tingkah Kara menjadi pelakor akan merusak nama besar keluarganya nanti. Kara yang tak peduli lalu mulai beraksi dengan menghubungi ponsel Ram saat tengah malam. Kebetulan Ram saat itu telah tertidur. Ponselnya pun diangkat oleh Carmen. Di sana ia hanya bisa terdiam hingga meneteskan air mata di saat Kara menyatakan rindu dengan ulekan dari Ram selama ini. Keesokan harinya Carmen langsung mengadu kepada ibundanya tentang Ram yang diam-diam telah main serong di belakangnya. Dengan emosi yang membara, ibunya lalu menyuruh Carmen agar tak gentar melawan Kara yang berani-beraninya masuk ke kehidupan anaknya tersebut. Lalu saat pulang bekerja, Carmen yang langsung mengajak Ram untuk mencolok-colok stop kontaknya ditolak dengan alasan lelah dengan aktivitas seharian bekerja. Carmen yang emosi lalu mengatakan pasti itu semua ulah dari Kara. Mendengar hal itu, Ram tetap stay cool dan berakting jika Kara hanyalah mitra bisnis. Dan menurutnya Carmen terlalu overthinking dan terlalu cemburuan. Esok harinya saat berbelanja di sebuah mall, tanpa sengaja Carmen dan Kara berpapasan. Bahkan mereka sempat saling memperebutkan sebuah tas yang berada di sana. Situasi semakin memanas dan berlanjut di sebuah tempat makan. Di sana Carmen mengatakan tak selayaknya Kara mengganggu hubungan orang yang sudah berumah tangga. Namun prinsip Kara sangat berbeda. Ia yang open minded beranggapan jika itu hal yang lumrah di saat ini, dikala pasangan jenuh dan mencari selingan tanpa adanya sebuah keterikatan. Setibanya Ram di rumah, ia dikagetkan dengan penampakan Kara yang sudah berada di sana. Mereka pun makan malam bersama-sama diselingi sindiran-sindiran Carmen yang menyinggung orang ketiga. Sedangkan Ram hanya bisa berdiam diri saja di sana. Ram yang sudah tak tahan karena terus dipojokkan dan selalu dibanding-bandingkan dengan ayah Carmen yang suka main serong, membuat Ram emosi hingga membuat mereka akhirnya bertengkar hebat saat itu juga. Sesudah itu, Ram yang sudah sadar jika apa yang dilakukan salah selama ini lalu menemui Kara untuk menyudahi hubungan di antara mereka. Kara yang sebenarnya cinta, namun terhalang gengsi, akhirnya menerima keputusan sepihak yang dilakukan oleh Ram di sana. Sesampai di rumah, Ram lanjut meminta maaf kepada Carmen atas apa yang ia perbuat. Carmen yang tak tega menjadi luluh dan memaafkan semua kesalahan dari Ram dan langsung mengajaknya untuk mengulek-ngulek bersama. Di saat bersamaan dengan sengaja Carmen mengangkat telepon dari Kara agar Kara mendengar suara kungkak-kungkek mereka yang membuat Kara sangat-sangat emosi. Kara pun semakin dibakar api cemburu dikala Carmen dan Ram yang berlibur di resort miliknya. Kara yang tak terima lalu melampiaskan kekesalannya itu dengan merusak properti milik Ram yang ada di sana. Bahkan konflik yang terjadi antara Ram dan Kara merembet pada kerjasama yang dilakukan dengan bapaknya. Di sana Fernando dengan sepihak membatalkan perjanjian mitra kerjanya yang membuat bisnis furniture milik Ram menjadi bangkrut. Kara yang belum bisa move on dari Ram berupaya untuk terus mengejarnya. Ram yang tak mau lagi terkena masalah dengan Kara lalu memutuskan untuk memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Sialnya, dalam perjalanan Ram mengalami insiden saat dikejar oleh Kara. Ia pun lantas dilarikan ke rumah sakit dan saat akan melakukan operasi, pihak rumah sakit membutuhkan persetujuan dari pihak keluarga untuk melakukan proses tersebut. Kara pun langsung menghubungi Carmen agar lekas datang ke rumah sakit. Di sana, Kara nampak terpukul dan merasa bersalah atas kejadian yang menimpa Ram di jalan sebelumnya. Di ruang ibadah rumah sakit, Kara menemui Carmen yang sedang berdoa. Dengan penuh penyesalan, Kara meminta maaf atas segala perbuatannya yang ia lakukan pada Carmen selama ini.
Ia juga menitip pesan permintaan maaf kepada Ram dan berjanji tak akan mengganggu kehidupan mereka nanti. Sesudah operasi berhasil, terlihat Ram yang sangat bahagia karena melihat Carmen dengan sabarnya menunggunya di sana. Lalu, ketika Kara hendak pergi ke Amerika, ia didatangi oleh Ram yang ingin mengucapkan salam perpisahan. Dan mereka pun sepakat untuk melupakan semua yang terjadi dan hidup dengan kehidupannya masing-masing. Beberapa tahun pun berlalu, terlihat Ram dan Carmen yang kini telah memiliki momongan. Tanpa sengaja mereka bertemu kembali dengan Kara di sebuah pameran. Mereka pun saling bertegur sapa serta berteman baik kembali. Dan film ini pun selesai. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Eva yang kini mengadu nasib di perantauan. Eva baru saja datang dari desanya dan diterima bekerja sebagai pembantu di rumah seorang model terkenal di kota Manila. Saat membersihkan halaman depan rumah, Eva yang masih polos sangat terkejut melihat rekan-rekan sesama pembantu banyak yang dimarahi saat bekerja. Salah satunya adalah si Lauro yang bekerja tepat di depan rumah majikannya itu. Lauro yang senyum-senyum dengan Eva langsung diomeli oleh bosnya tersebut dikarenakan kerja tidak becus dan doyan lirik-lirik pembantu di rumah tetangga. Lalu di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Victoria yang sedang melakukan sesi pemotretan dengan rekan-rekannya yang bernama Caroline dan juga Andrew. Saat sedang cekrek-cekrek foto di sana, Victoria yang tak kuat digesek-gesek oleh Andrew langsung meminta izin untuk ke toilet sebentar. Tak diduga, Andrew juga mengikutinya dari belakang dan langsung mengulek-ngulek hutan mangrove-nya dengan kecepatan penuh. Tak disangka, tak dinyana, salah satu staf tukang foto datang ke toilet untuk menyuruh Victoria lekas-lekas kembali ke tempat pemotretannya. Dikarenakan cuaca yang sudah mulai mendung dan takutnya tidak mendapatkan pencahayaan yang bagus saat pemotretan nantinya. Sehingga mau harus mau, acara penggarapan sawah Andrew pun akhirnya tertunda. Singkat cerita, pada malam harinya, Victoria yang baru saja pulang bekerja lantas mengajak Andrew untuk mampir ke rumahnya dahulu. Saat Eva menawari makan malam kepada majikannya itu, mereka tergesa-gesa langsung ke lantai 2 dan mengatakan masih kenyang dan belum begitu lapar. Eva yang penasaran dengan suara kelontang-kelonteng dari atas, diam-diam langsung mengikutinya dari belakang dan menguping kegiatan mereka. Ternyata bosnya itu sedang melanjutkan sesi cangkul-mencangkul yang tertunda saat sesi pemotretan sebelumnya. Lalu pada keesokan harinya, Andrew yang sudah terbangun dari tidurnya lantas berpamitan dengan si Eva. Di sana Eva menawarkan sarapan untuk Andrew tapi ia menolaknya dikarenakan Andrew masih merasa kenyang. Eva lalu mengantar kepergian Andrew hingga ke depan rumah. Di sana Andrew bertanya mengapa di usia muda ia tidak melanjutkan sekolahnya saja. Eva lalu bercerita jika ia dari keluarga tidak mampu dan terpaksa putus sekolah demi membayar hutang-hutang orang tuanya dan membantu biaya pendidikan dari adik-adiknya. Andrew yang merasa kasihan lalu menyemangati Eva dan sesudah itu ia pamit untuk pergi pulang ke rumahnya. Sesudah itu, Eva kembali ke dalam rumah dikarenakan Victoria memanggilnya. Di sana, Eva terkejut dikarenakan melihat majikannya itu tanpa memakai selai benang pun sehingga membuat ia merasa sangat malu. Dikarenakan ini pertama kalinya ia melihat bola-bola squishy yang gundal-gandul milik orang lain. Hal itu pun membuat Eva penasaran dan langsung mengintip Victoria kembali saat membersihkan diri. Malam harinya Lauro yang melihat barang baru di sana lantas segera merapat menemui Eva untuk berkenalan. Eva kemudian menyambut baik niatan dari Lauro tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Mereka lantas bergosip di sana dan Lauro bercerita jika suara klontang-klonteng Victoria kemarin malam sampai terdengar ke kamarnya hingga membuatnya senam 5 jari. Belum selesai bercerita, si Lauro ini dipanggil lagi oleh majikannya itu sehingga gibah mereka pun akhirnya terhenti.
Keesokan harinya, Victoria berkata ingin pergi keluar sebentar dan menyuruh Eva untuk membersihkan kamarnya yang masih berantakan. Lalu, sesaat majikannya telah pergi, Eva yang melihat penjual sayur keliling di dekat sana lantas membeli sayur terong dan kebutuhan dapur lainnya sembari berkenalan singkat dengan pembantu-pembantu yang juga sedang berbelanja di sana. Sesaat kembali bekerja, Eva tanpa sengaja menemukan bungkusan sarung rudal bersihkan jelly drink yang berserakan di kamar majikannya itu. Lantas ketika sedang bersih-bersih, Eva yang penasaran diam-diam mengambil satu bungkus sarung itu dan langsung bergegas pergi. Hingga pada malam harinya, tiba-tiba Eva terbangun karena ada orang yang memanggilnya. Ternyata yang memanggilnya ialah si Lauro yang kembali datang ke sana, dikarenakan saat itu majikannya sedang tidak ada di rumah. Mereka pun berbincang-bincang sembari menikmati indahnya langit pada malam itu, dan saat Eva lengah, hal itu dimanfaatkan oleh Lauro untuk jalan-jalan di hutan Amazon milik si Eva yang masih ting-ting itu. Sesaat Eva menikmatinya, namun ia lalu tersadar dan segera mengusir Lauro dari tempatnya tersebut. Ia tak menyangka jika Lauro ini ternyata seorang striker yang sangat berbahaya, sehingga Eva harus waspada dan ekstra keras untuk menjaga gawangnya dari si Lauro. Namun saat kembali ke kamarnya, bukannya langsung tidur, Eva malah mengingat perbuatan si Lauro tadi. Si Eva ternyata sangat suka dan ingin lebih dari itu, namun malu-malu dan takut melakukannya. Akhirnya berbekal sayur yang dibeli sebelumnya dan sarung yang ia dapat dari Victoria, Eva tanpa berbasa-basi lalu mengulek-ngulek sambil mengingat wajah si Lauro. Esok paginya Eva langsung memasak terong yang dipakai mengulek kemarin malam untuk sarapannya. Lalu tak berselang lama Victoria memanggilnya untuk dibuatkan sarapan. Tak diduga ia mendapati sang majikannya itu sedang cocol-mencocol dengan Carlena. Saat Eva keluar, mereka langsung melanjutkan les biola yang membuat suara terdengar sangat keras hingga membuat Eva penasaran. Singkat cerita, pada siang harinya Lauro kembali datang menemui Eva untuk meminta maaf atas kejadian kemarin malam. Dikarenakan majikannya masih ada di rumah, Eva lalu menyuruh Lauro untuk pergi terlebih dahulu dan datang pada malam harinya saja. Dan tepat pada malam harinya, Lauro datang kembali untuk menemui Eva. Mereka pun kini sudah tidak bertengkar lagi. Justru si Eva ini semakin nyaman dengan perlakuan dari si Lauro. Esok paginya saat sedang sarapan, terlihat Victoria yang semakin sering melirik-lirik si Eva. Sesudah itu ia mengatakan akan keluar jalan-jalan dan berpesan tidak akan pulang pada malam itu, sehingga tidak perlu dibuatkan makan malam dan tak usah menunggunya pulang ke rumah. Kesempatan itu digunakan oleh Lauro untuk kembali datang ke sana. Karena merasa nyaman dan kondisi yang memungkinkan, akhirnya Lauro berhasil mencetak gol ke gawangnya si Eva. Namun setelah pertandingan itu selesai, Eva merasa sangat menyesal. Ia takut kedepannya nanti mendapat masalah akibat hal tersebut. Keesokan paginya saat bersih-bersih di kamar majikannya itu, Eva mencoba tidur di kasurnya Victoria dan membayangkan sedang les biola di sana. Lalu saat bersih-bersih di toilet majikannya itu, tak berselang lama Victoria kembali pulang ke rumahnya dan tak menyangka ia melihat Eva di sana. Bukannya emosi, ia lantas memberikan Eva sebuah pakaian sehingga membuat Eva semakin lebih menantang. Melihat hal itu, tak diduga Victoria langsung memperkaos meskipun hanya terjadi benturan-benturan bola bekel di sana. Namun cukup membuat Victoria merasa sangat senang. Sesudah di-unboxing oleh majikannya tersebut, Eva langsung menyuruh Lauro untuk datang pada malam itu juga agar mencangkul lahan basahnya. Di sana terlihat Eva yang sangat berbeda dan terlihat lebih galak dan bersemangat. Malamnya pun akhirnya tiba. Lauro tanpa berbasa-basi langsung saja meluncur ke kamarnya si Eva dan tanpa rasa takut meski saat itu Victoria masih ada di rumah tersebut. Di sana Eva mengatakan jika ia sangat mencintai Lauro. Selain itu ia juga meminta pada Lauro agar memakai hati saat mencangkul, bukan mau enaknya saja. Mereka pun akhirnya kembali skidi-skidi papap dengan suara yang sangat keras hingga si Victoria ini mendengar dan menguping di luar kamar.
Anehnya bukannya marah, ia justru tak mau mengganggu ritual keramat dari pembantunya tersebut. Keesokan harinya Victoria memanggil Eva ke kamarnya, bukannya menyuruh bersih-bersih atau menyiapkan makanan. Namun di sana Victoria malah mengajak Eva untuk les biola dan kini Eva mau untuk melakukannya. Sesudah itu, malam harinya, again and again Lauro kembali datang ke tempatnya si Eva untuk main sepak bola. Ternyata di sana Victoria telah menunggu mereka berdua dari tadi. Victoria langsung saja les biola di depannya Lauro dan ia disuruh ikut join memainkan bass betotnya di sana. Namun Lauro tidak menyukai kegiatan tersebut dan ingin 1 lawan 1 dengan si Eva, dan tidak mau si Eva les biola lagi dengan majikannya itu dikarenakan ia kini benar-benar sangat mencintai Eva. Victoria yang mendengar omongan Lauro langsung emosi dan tertawa mengetahui Eva yang mencintai lelaki yang seperti itu. Eva lalu menghentikan kegiatan les biolanya dan lalu mengejar Lauro. Ia merasa bersalah dengan Lauro dan mengatakan jika ia sangat mencintainya. Melihat ketulusan cinta dari dua orang itu membuat Victoria kini sadar dan lebih menghargai asistennya dan menganggapnya sebagai seorang sahabat. Ia juga merestui hubungan Eva dengan Lauro sehingga mereka tanpa perlu sembunyi-sembunyi lagi untuk merajut kisah cintanya tersebut. Dan film ini pun selesai.